searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada berita yang sangat menggelitik sih. Kemungkinan Anies Baswedan tidak sabar ya kepingin jadi presiden pada tahun 2024. Tetapi malah kedapatan melakukan hal ini, yaitu Ketua DPRD geram Anies langkahi Jokowi lantik Sigit jadi PJ Sekda. Ini dari Alextam 878. Maafkan Pak Anies, dia kira ganti sekda seperti ganti nama jalan kali ya. Ya, yang kemarin juga Ketua DPRD dibuat geram karena banyak nama jalan diganti oleh Pemprov DKI Jakarta. Tetapi juga tidak ada konfirmasi dari anggota DPRD ini. Padahal DPRD kan ya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya seharusnya diajak ngobrol lah soal penggantian jalan, apalagi penggantian sekda. Ya untunglah batal. Ya kemungkinan batalnya karena ketahuan kemungkinan ya. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya. Bisa di impeachment gak sih? Gak usah sebentar lagi pensiun. PJ Sekdanya besok juga. Kok ambisi, mohon maaf ya, semakin ditelisi gak bener DKI itu entah minus etika dan adab or minus pengetahuan, atau memang seperti yang Google sematkan kepadanya, atau memang ketiga-ketiganya. Makanya saya nggak pernah kepikir mau jadi dia sebagai pemimpin, bisa hancur semua kalau dipegang dia. Nah, dari berita di sini sih, yaitu Ketua DPRD mengaku naik pitam saat menerima undangan tersebut. Menurutnya, penentuan jabatan PJ Sekda merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, sementara penentuan jabatan Sekda DKI diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia lewat Kemendagri. Itu namanya melangkahi keputusan Presiden yang menunjuk, tegas Ketua DPRD DKI Prasetyo. Ya, yang berhak mengganti Sekda itu adalah Kemendagri dan Presiden Joko Widodo, yang melantik ya Anies Baswedan. Bahkan dari berita ini, yaitu Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali terpilih menjadi Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Surat keputusan SK Presiden Joko Widodo mengenai itu sudah dikirim ke pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Nah, bahkan yang Sekda pada waktu itu, Saifullah diganti Marullah Matali, juga dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Heru menuturkan pelantikan Marullah menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Kewenangan Gubernur katanya. Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Sarif membenarkan keputusan Presiden Kepres mengenai posisi Sekda DKI atas nama Marullah Matali telah diterima Pemprov. Nah, jadi jelas kan, yang memilih Sekda DKI adalah ya Presiden Joko Widodo. Jadi yang berhak mengganti Presiden Joko Widodo. Tetapi yang melantik Sekda DKI tersebut adalah kewenangan dari Gubernur DKI Rashid Anies Baswedan. Ya, seperti itulah. Coba kita lihat komentar-komentarnya lagi lah. Boleh bodoh, tapi kan ada TGUPP sekolah. Apa iya bodoh semua? Gak tahu aturan main? Apa disengaja sakar PDW? Lah kok sekolah? Padahal sangat ngebet sekali menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 lah. Tetapi kok ya masih saja hal seperti ini sampai bisa terjadi. Apalagi ketika menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kira-kira seperti apa ya Indonesia besok? Misal seandainya di tangan Anies Baswedan, kalau Anda tidak ingin hal seperti yang Anda pikirkan, ya pilihlah pemimpin yang terbaik di pemilihan presiden tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai ingin melangkahi kewenangan Presiden Republik Indonesia. Pasalnya Anies berencana melantik pejabat PJ Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menggantikan Marullah Matali. Namun rencana itu akhirnya batal. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pun mengaku geram dengan tingkah Gubernur Anies Baswedan. Politikus PDIP itu menyebut bahwa Anies tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengganti jabatan Sekda DKI. Saya dapat suratnya, lalu tadi pagi saya konfirmasi ke Pak Sekda Marullah. Katanya nggak jadi, dibatalkan, ujar Prasetyo di Jakarta pada Selasa 19 Juli. Informasi yang diterima Prasetyo, Anies berencana mengganti Marullah dengan Sigit sebagai PJ Sekda lantaran Marullah masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Kegiatan itu rencananya digelar di Balai Kota pada Senin 18 Juli pukul 13.30.
Adapun selama Marullah berada di Tanah Suci, Anies Baswedan mengangkat Sigit sebagai pelaksana harian PLH Sekda DKI. Niat hati Anies ingin memperpanjang Sigit menjadi PJ Sekda, namun hal itu dibatalkan karena Marullah sudah pulang ibadah haji. Diperpanjang karena Pak Marullah dipikir masih ada di Tanah Suci, padahal sudah pulang. Jadi acara pelantikan PJ Sekda DKI nggak jadi ucapnya. Ia mengaku naik pitam saat menerima undangan tersebut. Menurutnya penentuan jabatan PJ Sekda merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri Mendagri, sementara penentuan jabatan Sekda DKI diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia lewat Mendagri. Itu namanya melangkahi keputusan Presiden yang menunjuk, tegas Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi. Bahkan diketahui, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali terpilih menjadi Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Surat keputusan SK Presiden Joko Widodo mengenai itu sudah dikirim ke pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Sudah, ucap Kepala Sekretaris Presiden Kaset Pres Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia pada Kamis 14 Januari 2021. Heri menuturkan pelantikan Marullah menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Kewenangan Gubernur, katanya. Dikonfirmasi secara terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Syarif membenarkan keputusan Presiden Kepres mengenai posisi Sekda DKI atas nama Marullah Matali telah diterima Pemprov. Ya, sudah ada kepresnya. Sudah Senin sore sudah dikepreskan, kata Syarif kepada MNC Portal Indonesia. Pelantikan Marullah, kata Syarif, direncanakan digelar pada Jumat 15 Januari 2021 atau Senin 18 Januari rencana besok atau Jumat ujarnya. Sebelumnya pada 16 September 2019 lalu Sekda DKI Jakarta Saifullah tutup usia karena terpapar pandemi ini. Jabatannya saat ini diserahkan kepada Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati sebagai pelaksana tugas PLT. Almarhum Saifullah sendiri telah menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta sejak 2014 dan dipilih langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat itu. Pemprov DKI Jakarta pun menggelar seleksi untuk mendapatkan pengganti Sekda Saifullah. Pada akhir tahun lalu, hasil tes seleksi jabatan Sekda DKI Jakarta masuk dalam tahap wawancara. Hasil tes asesmen mengerucut ke 3 nama besar, yaitu Marullah Matali, Sri Haryati, dan Sigit Wijiatmoko. Hal tersebut tertuang dalam surat pengumuman nomor 9 tahun 2020 tentang hasil tes asesmen kepemimpinan kompetensi dalam rangka seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur DKI Jakarta tahun 2020. Dalam surat tersebut menyatakan, peserta seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur DKI Jakarta yang dinyatakan lulus tes asesmen kompetensi adalah peserta dengan nilai asesmen kompetensi 6800.